Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 8 akan menjawab pertanyaan dari rekan-rekan sekalian. Pertanyaan pertama dari kelompok 1 akan dijawab oleh Ilham. Kepada Ilham dipersilakan. Baik, saya menjawab pertanyaan dari kelompok 1 yaitu Madadila yang bertanya tentang dalam upaya proyek pembangunan nasional mengapa pengorbanan hak masyarakat atas tanah selalu dibenarkan atas nama kepentingan umum. Contohnya yang terjadi pada proyek pembangunan di IKN. Baiklah, pengorbanan hak masyarakat atas tanah sering dibenarkan atas nama kepentingan umum karena negara memandang pembangunan nasional sebagai prioritas untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, pemerataan infrastruktur, dan stabilitas negara. Dalam konteks proyek besar seperti contohnya ibu kota Nusantara, pemerintah berargumen bahwa pembangunan dilakukan untuk kepentingan masyarakat luas, bukan untuk individu tertentu. Namun masalahnya adalah konsep kepentingan umum sering ditafsirkan secara sangat luas oleh negara. Akibatnya hak masyarakat lokal, terutama masyarakat adat dan kelompok rentan menjadi mudah dikorbankan demi percepatan pembangunan. Dalam praktiknya, posisi negara dan investor jauh lebih kuat dibanding masyarakat yang mempertahankan tanahnya. Karena itu legitimasi pembangunan seringkali lebih dominan daripada pembangunan hak warga. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan di Indonesia masih cenderung menggunakan pendekatan top down, yaitu keputusan lebih banyak ditentukan oleh pemerintah daripada melalui partisipasi masyarakat yang terdampak. Padahal tanah bagi masyarakat bukan sekadar aset ekonomi, tapi juga berkaitan dengan identitas sosial, ruang hidup, dan keberlanjutan budaya. Oleh sebab itu, yang seharusnya menjadi fokus kita bukan hanya apakah proyek itu untuk kepentingan umum, tetapi juga siapa yang menanggung dampaknya dan apakah benar-benar dilibatkan secara adil. Jika pembangunan hanya mengutamakan efisiensi proyek tanpa perlindungan masyarakat, maka kepentingan umum dapat berubah menjadi alat legitimasi untuk mengabaikan keadilan sosial. Baik, terima kasih kepada Ilham. Selanjutnya jawaban atas pertanyaan kelompok 2 yang akan dijawab oleh Ilham. Kepada Ilham dipersilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 yaitu dari Andira, yang mana pertanyaannya yaitu bahwa pada artikel yang pertama bahwa sistem tolak bumi diakui oleh masyarakat sebagai sah dan berkelanjutan, namun belum memiliki pengakuan resmi dari pemerintah. Jadi pertanyaannya, bagaimana negara dapat mengakomodasi sistem adat tersebut ke dalam kebijakan pertanahan tanpa menghilangkan nilai, norma, dan praktik lokal yang sudah hidup di masyarakat? Nah, jawabannya itu negara dapat mengakomodasi sistem pemerintah adat seperti tolak bumi ke dalam kebijakan pertanahan dengan pendekatan pengakuan dan integrasi, bukan mengganti atau menyeragamkan sistem yang sudah hidup di masyarakat. Karena pada dasarnya legitimasi sosial dari masyarakat seringkali lebih kuat daripada dibanding legitimasi administratif negara. Nah, langkah pertama yang dapat dilakukan negara adalah pertama memberikan pengakuan hukum terhadap hak masyarakat adat melalui regulasi daerah maupun kebijakan nasional. Yang mana pengakuan ini penting agar sistem adat tidak dianggap ilegal hanya karena belum tercatat secara formal. Namun pengakuan tersebut tidak boleh memaksa masyarakat adat untuk mengikuti seluruh mekanisme birokrasi negara yang justru dapat menghilangkan karakter lokalnya. Yang kedua, negara perlu menerapkan model CEO governance atau tata kelola kolaboratif, yang artinya pemerintah tidak menjadi aktor tunggal dalam pengelolaan tanah, melainkan melibatkan lembaga adat sebagai mitra resmi dalam proses pengambilan keputusan, penyelesaian sengketa, hingga pendataan tanah. Yang mana dengan cara ini nilai, norma, dan praktik lokal tetap dapat dipertahankan karena masyarakat adat tetap menjadi subjek utama, bukan menjadi objek kebijakan. Dan yang ketiga, menggunakan pendekatan kebijakan pertanahan harus bersifat fleksibel dan kontekstual, yang mana negara tidak bisa menggunakan model administrasi pertanahan yang seragam untuk seluruh wilayah Indonesia karena setiap daerah memiliki sistem sosial dan budaya yang berbeda.
Dan jika dipaksakan seragam, maka yang terjadi adalah marginalisasi hukum adat dan hilangnya identitas lokal masyarakat. Jadi inti akomodasi bukanlah menjadikan sistem adat tunduk sepenuhnya pada negara, tetapi menciptakan harmonisasi antara hukum negara dan hukum adat. Dengan begitu, negara tetap memperoleh kepastian hukum, sementara masyarakat adat tetap mempertahankan nilai dan praktik lokal yang telah diwariskan secara turun-menurun. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Ilham atas jawaban dari pertanyaan kelompok 2. Selanjutnya, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 yang akan dijawab oleh Resmi Ririn. Kepada Ririn, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Hilmiatur, yang mana pertanyaannya yaitu, mengapa masyarakat adat yang menjaga tanah turun-temurun justru sering dianggap tidak memiliki hak yang sah? Jawabannya yaitu, masyarakat adat yang menjaga tanah turun-temurun sering dianggap tidak memiliki hak yang sah karena hukum formal modern dan praktik birokrasi cenderung mengutamakan bukti kepemilikan tertulis seperti sertifikat atau dokumen negara. Sedangkan kepemilikan adat bersifat komunal, lisan, dan berbasis kebiasaan, sehingga sulit dipetakan ke dalam kategori legal yang diakui negara. Akibatnya, klaim adat mudah diabaikan atau dilenyapkan oleh kepentingan pembangunan dan investasi. Selain itu, ada kelemahan dalam pengakuan hukum negara, aturan yang tidak konsisten, prosedur administratif yang rumit, dan kurangnya mekanisme efektif untuk mentransformasikan hak wilayah menjadi hak formal, sehingga masyarakat adat yang tidak punya akses pengetahuan hukum atau sumber daya teknis menjadi rentan. Ketimpangan ini diperparah oleh relasi kekuasaan. Aktor ekonomi dan birokrasi yang memiliki modal politik dan legal seringkali mampu menegosiasi status tanah sesuai kepentingannya. Sementara suara adat yang melekat pada nilai budaya dan spiritual dipandang marginal. Stigma budaya dan tolak ukur pembangunan juga berperan. Perspektif pembangunan yang menilai tanah sebagai sumber daya atau lahan kosong, mengabaikan hubungan kultural masyarakat adat dengan wilayahnya, sehingga legitimasi sosial historis di konvensi menjadi non-legitimasi hukum. Hasilnya bukan sekedar hilangnya hak formal, tapi juga erosi identitas kolektif yang membuat tuntutan pengembalian atau pengakuan semakin sulit. Untuk itu, pengakuan hak yang adil mensyaratkan perubahan normatif, reformasi administratif yang menurunkan hambatan akses, dan praktik partisipatif yang memberikan posisi tawar kepada masyarakat adat dalam setiap keputusan yang menyangkut tanah mereka. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ririn atas jawaban dari pertanyaan kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4 yang akan dijawab oleh Resmi Ririn. Kepada Ririn, dipersilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Maria. Pertanyaannya yaitu, bahwa implementasi putusan MKS 35 terkait hukum ketentuan adat masih lemah di tingkat daerah. Jadi, menurut analisis kelompok, apakah hambatan utama yang membuat pemerintah daerah belum maksimal dalam mendukung dan mengeluarkan regulasi daerah untuk memperkuat hak tanah adat? Jawabannya yaitu, menurut analisis kami, hambatan utama pemerintah dalam mendukung implementasi putusan MK 35 terkait hak tanah adat adalah masih adanya benturan kepentingan antara pengakuan masyarakat adat dengan kepentingan ekonomi dan investasi. Banyak daerah memiliki wilayah adat yang juga menjadi target perkebunan, pertambangan, atau proyek pembangunan, sehingga pemerintah daerah sering berada dalam posisi dilematis antara melindungi hak adat atau mengejar pendapatan daerah dan investasi. Selain itu, lemahnya regulasi daerah juga dipengaruhi oleh belum jelasnya pendataan dan pemetaan wilayah adat. Banyak tanah adat yang secara sosial diakui masyarakat, tetapi belum memiliki batas wilayah yang jelas secara administratif.
Kondisi ini membuat pemerintah daerah ragu untuk mengeluarkan kebijakan karena khawatir menimbulkan konflik baru antar kelompok masyarakat maupun dalam perusahaan. Sekian jawaban saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Resmi Ririn atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 5 yang akan dijawab oleh Suci Rahmano Fitri. Kepada Suci dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Citra Amelia, perwakilan kelompok 5 dengan pertanyaan, dalam praktiknya mana yang lebih diprioritaskan, kepentingan negara kepentingan investasi atau perlindungan hak masyarakat atas tanah? Jawabannya, menurut kelompok kami, dalam praktiknya negara seringkali terlihat lebih memprioritaskan kepentingan investasi dibandingkan perlindungan hak masyarakat atas tanah. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pembangunan industri, proyek strategis atau investigasi besar yang membutuhkan lahan luas sehingga terkadang mengabaikan hak masyarakat lokal, petani maupun masyarakat adat. Namun, secara ideal, negara seharusnya mampu menyeimbangkan keduanya. Investasi memang penting untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan negara, tetapi perlindungan hak masyarakat atas tanah juga harus menjadi prioritas agar tidak terjadi ketimpangan sosial dan konflik agraria. Karena itu, pemerintah perlu membuat kebijakan yang tidak hanya menguntungkan investor, tapi juga menjamin keadilan, kepastian hukum, dan kesejahteraan masyarakat yang terdampak. Sekian jawaban dari kelompok kami, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Suci. Selanjutnya untuk pertanyaan kelompok 6 yang akan dijawab oleh Suci. Kepada Suci dipersilakan. Baiklah, di sini akan menjawab pertanyaan kelompok 6 oleh Anissa Putri Sahara, di mana pertanyaannya, menurut kelompok penyaji, bagaimana dominasi kepentingan ekonomi dalam pelaksanaan reforma agraria dapat menggeser tujuan awal pemerataan dan keadilan sosial dalam pengelolaan hak atas tanah? Jawabannya yaitu, menurut kelompok kami, dominasi kepentingan ekonomi dalam pelaksanaan reforma agraria dapat menggeser tujuan awal pemerataan dan keadilan sosial karena tanah yang seharusnya diprioritaskan untuk kesejahteraan masyarakat justru lebih banyak dimanfaatkan demi kepentingan investasi dan keuntungan ekonomi. Akibatnya distribusi tanah jadi tidak merata dan kelompok masyarakat kecil seperti petani atau masyarakat adat seringkali kurang mendapatkan perlindungan hak atas tanah mereka. Selain itu, ketika kebijakan reforma agraria lebih berfokus pada pertumbuhan ekonomi, muncul risiko terjadinya penguasaan tanah oleh pihak yang memiliki modal besar. Hal ini dapat menimbulkan ketimpangan sosial baru, konflik agraria, serta mengurangi akses masyarakat kecil terhadap sumber daya tanah. Padahal tujuan utama reforma agraria adalah menciptakan keadilan sosial, pemerataan kepemilikan tanah, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat secara merata. Sekian jawaban dari kelompok kami, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Suci atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari kelompok 7 yang akan dijawab oleh Wulandari Septianingsih. Kepada Wulan dipersilakan. Nah, jadi di kelompok 7 diwakili oleh Wulandari. Pertanyaannya yaitu tadi kan kelompok penyaji menyebutkan adanya dampak buruk dari formalisasi tanah. Apakah digitalisasi dan sertifikasi massal seperti PTSL benar-benar memberikan perlindungan hukum bagi rakyat kecil atau justru menjadi alat bagi pihak yang memiliki modal untuk lebih mudah merampas tanah melalui jalur administrasi yang legal? Nah, kalau menurut kelompok kami, digitalisasi pertanahan dan program sertifikasi massal seperti PTSL pada dasarnya memang memiliki tujuan yang baik, yaitu memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas tanah masyarakat. Dengan adanya sertifikasi, masyarakat memiliki bukti kepemilikan yang lebih kuat sehingga dapat mengurangi sengketa lahan dan meningkatkan akses ekonomi, misalnya untuk modal usaha melalui perbankan. Namun, dalam praktiknya program tersebut belum tentu selalu menguntungkan rakyat kecil. Jika pengawasan lemah dan data pertanahan tidak akurat, digitalisasi justru bisa dimanfaatkan oleh pihak yang memiliki modal, kekuasaan, atau akses birokrasi lebih kuat untuk menguasai tanah secara administratif tetapi tetap terlihat legal. Misalnya masyarakat adat atau warga yang tidak memahami prosedur administrasi bisa kalah karena tidak memiliki dokumen formal
sementara perusahaan atau elit tertentu lebih mudah mengurus legalisasi tanah. Nah, selain itu, sertifikasi massal terkadang lebih fokus pada legalisasi administratif dibanding penyelesaian konflik sosial di lapangan. Akibatnya, tanah yang sebenarnya masih bersengketa atau memiliki hak adat bisa berubah status menjadi hak formal pihak tertentu. Jadi, masalah utamanya bukan pada digitalisasi atau PTSL itu sendiri, tetapi pada bagaimana sih pelaksanaan dilakukan secara adil, transparan, dan berpihak kepada masyarakat. Baik, selanjutnya pertanyaan dari kelompok 9, yaitu yang diwakilkan oleh Gusti Zahwa Dwinandita. Pertanyaannya yaitu, bagaimana sih penyelesaian sengketa jika terdapat dua pihak yang mengklaim tanah yang sama? Nah, jadi menurut kelompok kami, penyelesaian sengketa tanah yang diklaim oleh dua pihak biasanya dilakukan melalui beberapa tahapan. Nah, yang pertama dilakukan mediasi atau musyawarah antara pihak yang bersengketa dengan melibatkan pemerintah setempat atau Badan Pertanahan Nasional BPN agar dicari solusi secara damai. Pada tahap ini, dokumen kepemilikan seperti sertifikat, surat tanah, riwayat penguasaan, dan bukti lainnya akan diperiksa untuk mengetahui dasar hukum masing-masing pihak. Jika mediasi tidak berhasil, maka sengketa dapat diselesaikan melalui jalur hukum di pengadilan. Pengadilan akan menilai keabsahan bukti, legalitas dokumen, serta fakta penguasaan tanah di lapangan sebelum menentukan pihak yang memiliki hak sah atas tanah tersebut. Dalam beberapa kasus, terutama tanah adat atau wilayah, penyelesaian juga perlu mempertimbangkan hukum adat dan keterlibatan tokoh masyarakat agar keputusan tidak memicu konflik sosial baru. Nah, karena itu penyelesaian sengketa tanah tidak hanya membutuhkan kepastian hukum administratif, tapi juga koordinasi lembaga, kejelasan data pertanahan, dan pendekatan yang adil agar konflik dapat diselesaikan secara efektif dan berkelanjutan. Nah, selanjutnya pertanyaan dari kelompok 10 yang akan dijawab oleh Zalita. Kepada rekan saya Zalita, dipersilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 10 atas Widya Ramadhani. Yang pertanyaannya dalam materi yang dijelaskan bahwa tanah memiliki fungsi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Bagaimana cara pemerintah menyeimbangkan ketiga fungsi tersebut agar tidak terjadi konflik kepentingan? Menurut kelompok kami, pemerintah menyeimbangkan fungsi ekonomi, sosial, dan lingkungan tanah melalui pengaturan hukum agraria dan tata ruang yang terpadu. Dalam UU PA pasal 6 ditegaskan bahwa semua hak atas tanah memiliki fungsi sosial, artinya tanah tidak boleh digunakan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan negara. Oleh karena itu, pemerintah membuat kebijakan seperti RT/RW dan RDTR untuk mengatur peruntukan lahan agar pembangunan ekonomi tetap berjalan tanpa merusak lingkungan maupun mengabaikan hak masyarakat. Selain itu, pemerintah juga melakukan sertifikasi tanah melalui program PTSL untuk memberikan kepastian hukum serta menerapkan AMDAL dan pengendalian tata ruang guna menjaga keberlanjutan lingkungan. Dengan adanya koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga pertanahan, diharapkan tercipta keseimbangan antara hak individu, kepentingan umum, dan pelestarian lingkungan sehingga konflik kepentingan dapat diminimalkan. Sekian jawaban dari kelompok kami, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Zelita yang telah memberikan jawaban atas pertanyaan kelompok 10. Dengan berakhirnya jawaban dari kelompok 10 tadi, maka berakhir pula sesi jawab dari kelompok 8. Apabila ada kata-kata kami dan jawaban kami yang salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.